Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zabrina Abidil Luisa dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 35. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang proses pengangkutan pada tumbuhan melalui ekstravaskuler dan intravaskuler. Pertama-tama, saya akan membahas sedikit tentang transport tumbuhan. Apa sih transport tumbuhan? Transport tumbuhan atau transportasi tumbuhan adalah proses pengambilan zat dan pengeluaran zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada transport tumbuhan, adapun proses pengangkutan pada tumbuhan yang dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ekstravaskuler dan yang kedua adalah intravaskuler. Pertama kita bahas ekstravaskuler terlebih dahulu. Ekstravaskuler ini berasal dari dua kata yang pertama ekstra yang artinya luar dan vaskuler yang artinya pembuluh angkut. Jadi ekstravaskuler itu merupakan proses pengangkutan di luar pembuluh angkut xilem dan floem. Pada proses pengangkutan ekstravaskuler melewati dua jalur, yaitu jalur simplas dan apoplas. Di sini jalur yang berwarna biru ini merupakan jalur simplas, yang artinya jalur simplas tersebut melewati bagian yang hidup dari sel. Sedangkan jalur yang berwarna ungu ini merupakan jalur apoplas, yang artinya jalur ini melewati bagian yang mati dari sel. Pada slide berikutnya, saya akan membahas tentang simplas dan apoplas. Yang pertama adalah transportasi simplas. Transportasi simplas ini pengangkutan air beserta zat terlarutnya dari sel ke sel melalui sitoplasma dan melewati plasmodesmata, di mana jalan pengangkutannya berawal dari yang bertuliskan jalur simplas ini, yaitu air akan dibawa masuk melalui sel rambut akar. Setelah itu akan menuju ke bagian sel parenkim berupa korteks dan melanjutkan perjalanannya menuju endodermis. Jadi ini endodermis. Setelah dari endodermis akan menuju kepada perisikkel. Setelah dari perisikkel akan menuju silinder pusat atau stele dan setelah itu ke xilem. Pada transportasi simplas ini, perpindahan air tanah secara osmosis dan transport aktif, serta kecepatan airnya lebih rendah karena melewati sitoplasma, dan juga dikarenakan hambatan melewati sitoplasma yang lebih besar. Adapun transportasi apoplas. Transportasi apoplas ialah pengangkutan air dan zat terlarut melewati ruang antar sel atau celah antar dinding sel dan membran plasma. Jadi seperti di sini digambar dinding sel dan ini tuh membran plasmanya. Untuk transportasi apoplas lebih bebas hambatan karena melewati ruang antar sel, namun transportasi apoplas ini tidak dapat melewati endodermis. Di sini pada gambar kalian sudah mengetahui bahwasanya tidak dapat melewati endodermis dikarenakan adanya hambatan dari pita Kaspari. Nah, pita Kaspari ini tersusun dari zat suberin atau lilin yang impermeable atau tidak dapat dilewati oleh air, sehingga air yang menuju endodermis ini pada panah yang berwarna ungu ini yang menuju endodermis nanti akan ditransport secara simplas, yang berwarna hijau ini simplas, ditransport secara simplas melalui sel peresap, jadi nanti akan beralih ke transportasi simplas, baru dapat masuk menuju ke xilem. Pengangkutan yang kedua adalah intravaskuler. Intravaskuler ialah proses pengangkutan zat melalui berkas pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Jadi, air dan zat terlarut yang terdapat pada proses pengangkutan intravaskuler itu dimulai dari air tanah. Air tanah masuk melewati xilem yang ada di akar,
Lalu silem yang ada di akar akan menuju kepada silem yang ada di batang. Setelah air menuju kepada silem yang ada di batang, air akan menuju ke silem yang berada di tangkai daun. Setelah berujung di tangkai daun, ia akan menuju kepada tulang daun. Setelah dari tulang daun, dia akan menuju kepada mesofil daun. Jadi air akan terus mengalir ke atas. Setelah sampai pada mesofil daun ini terjadi proses fotosintesis seperti yang ada pada gambar, yang nantinya akan menghasilkan glukosa serta oksigen. Hasil fotosintesis ini akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Dan untuk glukosa ini akan dibawa oleh pembuluh floem. Kemudian oksigen akan dikeluarkan melalui stomata yang ada pada tumbuhan. Dan kemudian untuk air yang masih ada di dalam tubuh tumbuhan ataupun metabolisme nanti akan dikeluarkan melalui proses transpirasi. Seperti yang ada di gambar bawah ini. Uap air keluar dari stomata. Ini yang dinamakan dengan proses transpirasi. Adapun beberapa teori dalam intravaskuler atau beberapa faktor dalam intravaskuler. Yang pertama adalah daya kapilaritas, di mana air dan mineral akan naik dari akar menuju daun karena adanya gaya adesi dan kohesi. Yaitu gaya adesi adalah gaya yang dilakukan dengan zat yang tidak sejenis, dan gaya kohesi adalah yang dilakukan dengan zat yang sejenis atau sama. Yang kedua adalah daya tekanan akar. Daya tekanan akar ini, menurut teori tekanan akar, air dan mineral dapat diangkut ke daun karena adanya tekanan akar. Tekanan tersebut diakibatkan perbedaan konsentrasi air dalam tanah dan cairan dalam silem. Yang ketiga, ada daya hisap daun. Menurut teori Dickson-Joly, air dan mineral dapat diangkut ke daun karena pada daun terjadi transpirasi. Peristiwa transpirasi di daun mengakibatkan air bergerak dari bawah ke atas. Setelah itu, yang keempat, ada pengaruh sel-sel yang hidup. Menurut teori vital, air dan mineral dapat diangkut dari akar ke daun diakibatkan oleh adanya sel-sel hidup di sekitar silem. Sel-sel hidup di sekitar silem tersebut yaitu sel parenkim dan jari-jari empulur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.